wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala hadha ash-shahra shahra rajaba wa ja'alahu min afdalil ashhur. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an tafaddala alaina an kunna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rahim asy-syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah salat subuh dan taklim hari Sabtu keempat Masjid Barata yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Dan kalau kemudian ada yang saudara kita atau kawan kita, keluarga kita sakit, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya dan diberikan kesabaran. Sebelum kita mengaji kitab Tafsir Jalalain, kita baca Al-Fatihah dengan niatan semoga Allah berikan kita pemahaman dan taufik untuk mengamalkannya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-hadini wa kullin sholihah wa ila nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, kita kemarin sudah sampai di wa kana minal kafirin, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat berapa itu? Ayat 33 ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat berapa? 34. Ya, 34. Sekarang kita masuk 35 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Kemarin kita telah baca wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ingatlah ketika kami sampaikan, perintahkan. Ya, qulna di sini ya, bisa artinya berbicara, bisa artinya perintah.
Kami perintahkan, kata Allah, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah, li Adam, kepada Adam. Usjudu artinya berikan penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu, kemudian mereka semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis ini kemarin kita telah bahas ya, jin yang kafir, yang kufur, iblis, setan sama. Aba wastakbaro, iblis ini aba, enggan, tidak mengindahkan perintahnya Allah, wastakbaro, bahkan sombong. Apa buktinya sombong ya? Dia mengatakan ana khairun minhu, ya. Ana khairun minhu. I am better than him. Ana khairun minhu. Oh, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari kamu. Itu sombong. Merasa lebih baik itu sombong. Makanya karena sombong nggak mau sujud kepada juniornya. Wa kana minal kafirin. Ya, dia kemudian karena enggan dan sombong oleh Allah digolongkan menjadi orang-orang yang kafir, ingkar kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu katanya dalam hadis disebutkan adalah menolak kebenaran, itu sombong. Menolak kebenaran, sombong. Atau salah tapi nggak mau ngaku salah. Itu salah satu bentuk kesombongan juga. Salah, merasa benar, dibenerin nggak mau, malah marah. Ini bentuk-bentuk kesombongan. Sombong kuadrat, sombong murokab namanya. Sudah salah nggak merasa dirinya salah, merasa benar. Ini itu kalau istilah di pesantren itu jahil murokab. Ini sombong murokab, takabur murokab. Mestinya kalau orang salah ya minta maaf ya. Itu salah satu orang rendah hati, tawadhu. Jangankan salah, dia diingatkan padahal dia benar. Dia benar, yang ngingetin yang salah. Tapi dia merasa terima kasih. Jadi tidak dianggap itu sebagai kritikan kan, tapi terima kasih. Jadi tidak menanggapinya secara meledak-ledak atau berlebihan. Itu orang yang rendah hati, yang tawadhu. Terima kasih sudah diingetin. Baik. Wa qulna, dan kami perintahkan. Ya, tadi Allah perintahkan kepada malaikat, sekarang Allah perintah kepada Nabi Adam. Ya Adamu, ya. Uskun, apa perintahnya? Uskun dari kata sakana. Sakana artinya tinggal ya. Sakana yaskunu, uskun. Fahuwa sakinun, orang yang tinggal. Sakana itu satu akar kata dengan sukun. Sukun itu kan bulat. Kalau di Al-Quran kan harokatnya bulat. Harokatnya bulat. Mantap. Beda dengan kebuka. Sukun. Sakinah itu sama, satu ayat kata. Sakinah. Jadi orang menikah tujuannya adalah sakinah. Berdiam diri, tenang, tinggal, itu sama artinya. Sukun, sakinah. Uskun, stay. Ya, stay. Tinggal. Uskun anta. Anta ini penguat, taukid. Tinggallah engkau Adam. Ta'kidun lid-dhamir al-mustatar, sebagai penguat untuk dhamir yang tersimpan, mustatar atau mustatir. Kalau mustatar disimpan, mustatir tersimpan. Di mana tersimpan? Uskun itu. Setiap fi'il amar pasti menyimpan dhamir mustatar. Setiap fi'il amar. Semuanya, mau bahasa apa saja. Ya. Uskun, ya. Makanlah kamu. Kul, ya. Pakai kaf, kul. Kalau pakai kof artinya apa? Bicaralah. Kul, ngomonglah. Kul, takallam.
Tapi kalau kul, makanlah. Siapa yang suruh makan? Anta. Kul anta, tapi nggak disebutin kul anta. Jadi kalau ada antanya belakang berarti itu penguat. Ya kamu, banyak orang banyak. Dia tolak-tolak. Kita nyuruh satu si fulan yang di pojok contohnya. Kul anta, ya kamu yang tolak-tolak itu. Nah, itu antanya berarti penguat. Takallam. Itu tolak. Ya anta, takallam anta. Nah, itu penguat. Mestinya kalau nggak usah pakai anta. Kalau fil amar, ya artinya ya mengandung domir mustatar ya. Speak up. You, speak you. Ya kamu itulah kalau bahasa Inggris gitu. Pakle kata Pak Khairuddin, mana Pak Khairuddin? Pakle ya. Park kalau bahasa Perancisnya. Pakle Français. Sebiang. Allah. Parlemen. Nah, parlemen itu di bahasa Perancis tuh. Tugasnya ngomong. Parlemen. Baik. Wa zaujuka. Nah, zaujuka ini atof ya. Wa zaujuka. Uskun anta wa zaujuka. Kamu dan istrimu tinggal. Atof ya. Atof kepada anta. Wa zaujuka siapa zaujuka? Hawaun. Hawa pakai tasdid Hawa. Bil maddi dengan panjang Hawa. Wa kana khalquha dan penciptaannya min dil'ihi atau min dilahil al aisar. Kemarin kita bahas ya. Ini kiasan bukan benar ya. Yang ada penafsir yang mengatakan ini benar ya. Seperti tafsir Jalalain mengatakan tercipta dari tulang rusuknya yang bagian kiri yang paling atas. Tapi ada yang mengatakan itu kiasan. Ya, kemarin saya bahas karena sesuai dengan surat An-Nisa ya, yang pertama itu ya. Jadi Adam dan Hawa itu tercipta dari min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha ya zaujaha wa basa minhuma rijalan nisa. Baik, kita lanjutkan. Tinggal di mana? Al-jannata, di surga. Allah, disuruh tinggal di surga. Kemudian apa yang terjadi? Wa kula minha, disuruh tinggal dan disuruh menikmati isinya. Wa kula, dua orang, Adam dan istrinya. Wa kula, kalau satu orang kul kula, kulu ya, makan kalian semua. Kula minha, dari surga itu makan semuanya. Aklan rogoda ay wasian la hajra fihi ya, rogoda wasian artinya dengan leluasa, dengan nyaman ya, la hajra fihi tidak ada larangan. Silahkan la hajra fihi haitsu syi'tuma, haitsu sekiranya syi'tuma yang kalian dua inginkan. Ya, kalau banyak syi'tum, kalau satu orang syi'ta, kalau satu perempuan syi'ti. Wala taqraba, tapi ada satu syarat kata Allah. Kamu makan dengan senang semuanya boleh, sesukamu apa saja, tapi satu syarat, jangan kau dekati hadhis syajarata, ini pohon atau pohon ini. Bil akli minha, dengan memakannya. Bil akli minha. Apa itu pohon itu? Kata tafsir Jalalain, wahiyal hintatu. Katanya tafsirnya adalah pohon gandum, hintoh. Awil karmi. Karmi ini artinya ainab, anggur. Ada yang mengatakan anggur. Au ghairihima, atau selain keduanya. Artinya mufassir di sini ya tidak yakin
Apa itu pohon? Pohon itu apa? Karena di akhirnya dikatakan au ghairihima. Bisa saja selain dua itu. Karena memang di Quran tidak dijelaskan pohon apa, enggak disebutkan. Zaman dulu ada yang mengatakan pohon atau buah huldi. Itu bukan nama pohon. Huldi itu artinya kekekalan. Karena setan itu ketika merayu Adam, Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, dibujuk kalau kamu makan buah itu akan abadi. Nah, makanya kemudian kiai-kiai kita mengatakan buah huldi. Nggak ada buah huldi, itu nggak ada. Ada itu anggur ya, apel itu buah. Gandum, ya gandum sebenarnya juga buah, gandum itu ya, biji-bijian, sama dengan beras. Oke, anggaplah itu sama juga buah. Fatakuna, maka kemudian kamu kalau melanggar mendekati pohon ini, padahal yang dilarang itu mendekati aja tidak boleh, apalagi sampai makan. Jangan deket-deket. Wala taqrabuz zina. Yang dilarang ya zinanya, tapi muqaddimahnya sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hukmul wasail. Ya. Media-media itu, pengantar-pengantar itu bahaya. Ya. Bisa mengantarkan kepada keharaman. Apa muqaddimahnya? Ya banyak. Pacaran, melihat porno, gambar porno, gambar video porno, itu pengantar kepada zina. Ya, dari pandangan perempuan, melihat perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat. Ya, kalau melihatnya syahwat, ya perintahnya tundukkan mata. Contohnya sedang ke bank, ya, mending kalau bank syariah. Kalau bank konvensional, nggak pakai kerudung, wangi, cantik, pakai make up, kita berdua. Dia apa itu, customer service, CS. Suaranya dilembut-lembutin, diempuk-empukin. Nah, itu hati-hati. Kalau nggak kuat, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Itu lebih suci bagi iman kita. Kalau nggak, maksudnya tunduk pandangan nggak harus nunduk terus. Ya bisa ngelihat ke atas, ke kanan, kiri. Yang penting nggak melihat kepada si mbak-mbaknya tadi itu. Ya, takutnya setan lewat, kita nggak kuat, ya, terbersit. Mbak ini kok cantik, apa? Nah itu sudah mulai, itu setan udah mulai masuk, ya. Karena syahwat ini, setan ini nggak pandang muda, nggak pandang tua. Boleh jadi rambutnya udah putih, kulit udah mulai keriput, tapi syahwat nggak pernah muda, nggak pernah tua, selalu muda syahwat itu. Insyaallah. Baik. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu mendekati, fatasiro, takuna tasiro, artinya sama, menjadi. Minadh dhalimin, dari golongan orang-orang yang zalim. Al-asina, orang-orang yang bermaksiat. Fa azallahum asyaitanu, kemudian syaitan, ai iblis, ya. Setan sampai iblis itu sama. Azallahuma, menggelincirkan kepada keduanya. Siapa? Syaitan. Azallahuma, ya. Artinya adhabahuma. Adhaba. Kalau zahaba artinya pergi. Kalau adhaba membuat pergi, membuat hilang. Adhabahuma. Adhaba, zahaba, pergi. Adhabu, saya sedang pergi, ilal masjid, ke masjid Barata Muhajirin. Adhabu. Dahaba. Kalau dahabun itu artinya emas. Dahabun. Adzahabu, emas. Dahaba, pergi. Adhabu, pergi. Madhabun, madhab, artinya satu cara, satu jalan. Madhab Syafi'i,
mazhab Maliki, mazhab itu satu akar kata itu. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraat bukan azallahuma tapi fa azalahuma, ya, ada alifnya setelah zai. Azala, af'ala, azalahuma, artinya nahahuma, sama artinya ya, cuma beda bacaannya. Menggelincirkan, menghilangkan keduanya, ya. Azallahuma, digelincirkan. Anha, dari mana digelincirkan? Dibuat pergi kemana? Dari mana? Anha, dari surga. Ai al jannati, anil jannah. Bi an qala lahuma, sekiranya setan iblis tadi itu merayu, membujuk, menggoda. Ya, qala di sini artinya menggoda. Lahuma, kepada keduanya Adam dan Hawa, hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Nah, ini yang kemudian jadi viral dulu di pesantren orang tua kita, buah khuldi. Sebenarnya bukan buah yang disebutkan, pohon. Syajar itu pohon. Ya mungkin saya sampaikan kemarin, ya pohon itu yang biasanya berbuah, yang dimakan kan buahnya. Ada nggak pohon yang dimakan? Ada juga ya. Pohon yang bisa dimakan ada nggak? Pohon toge, Pak. Nggak ada pohonnya kan? Pohon yang bisa dimakan. Hal, apakah maukah adullukuma, saya tunjukkan kepadamu berdua, ala syajaratul khuldi, ada pohon, kalau kamu makan pohon itu atau buahnya kamu makan, kamu bakalan kekal. Ya. Wow, tergoda. Siapa yang gak mau kekal di surga ya? Padahal nggak usah makan itu pun sudah kekal. Wa qasamahuma billahi innahu lahuma liman laminan nasihin, ya. Wa qasamahuma billahi lahuma laminan nasihin. Wa qasamahuma, dan kemudian si iblis dan setan tadi itu bersumpah, ya, dengan menyebut nama Allah kepada mereka. Jadi menurut Gus Baha itu, ya menurut dari tafsir ini, sebenarnya Adam dan Hawa itu tidak tergoda dengan bujukan setan, itu tidak tergoda. Namanya juga iblis. Tapi ketika dia bawa nama Allah, nah ini kemudian goncang. Pendiriannya goncang. Biasanya, syukron, terima kasih. Biasanya orang untuk memperkuat kedustaannya, dia berani bersumpah. Bersumpah apa? Palsu di pengadilan. Sampai berani-beraninya bawa nama Allah. Billahi saya nggak mencuri. Padahal dia pencurinya. Kalau perlu neriakin pencuri, ya maling teriak maling. Dia maling diteriak maling, balik teriakin maling. Ya biar orang bingung. Ya. Yang maling dia, ya, orang lain yang dimalingin. Ada orang maling motor, ketahuan diteriakin maling, dia balik teriak maling kepada yang teriakin. Akhirnya yang punya motor yang digebukin, yang malingnya kabur. Hati-hati sekarang itu, maling itu pinter, Pak. Kayak kemarin kasusnya orang sudah umur 86 apa ya, udah tua itu diteriakin, Pak. Waduh, sekarang maling luar biasa. Maling teriak maling, Allah. Nah, di pengadilan itu, wah, oleh pengadilan itu dibungkam dengan uang fulus. Yang awalnya jadi teman kita, jadi musuh kita, disogok. Nanti kamu harus bersumpah dengan nama Allah, biar apa? Lebih mantap. Wow. Padahal itu di pandangan Allah, di mata Allah itu sumpah palsu itu dosa besar. Karena apa? Merubah dari yang hak menjadi batil atau batil menjadi hak kelihatannya. Nama Allah, billahi sumpahnya, tallahi dan wallahi. Ada 3 sumpah itu. Wallahi, tallahi, billahi. Billahi, ya, saya tidak melihat dia.
mencuri, padahal ya dia mencuri yang terdakwa itu, biar dia bebas, padahal pencuri, koruptor. Nah ini sama dengan ini udah kelakuannya setan oleh zaman dulu, Pak. Ini di surga, kejadian ini di surga, di tempat yang sangat mulia. Wa qasama billahi, ya. Innahu lahuma laminan nasihin. Nah ini yang kedua, pertama dia pakai nama Allah, yang kedua dia ngaku apa? Saya itu orang penasehat. Kata setan, saya itu orang benar, omongan saya ini nasihat benar. Kalau kamu makan, kamu itu akan kekal. Ya. Innahu lahuma laminan nasihin. Kan gitu kalau orang tukang tipu-tipu. Ya. Ayo, ini obat anti botak. Yang jualannya botak ternyata. Saya itu, wah ini bagus, ini bisa menumbuhkan rambut yang botak. Ternyata ketika dibuka topinya botak dia. Saya itu penasehat, nasihin. Benar, saya jujur. Ternyata bohong. Nah, bohong. Bawa nama Allah, bohong. Ya, palsu. Gara-gara itu fa'akala minha. Ya, gara-gara tadi itu, ya. Pertama bawa nama Allah, yang kedua setan iblis itu ngaku ya, memberikan nasihat yang benar. Jujur katanya. Kalau makan ini kamu bakalan khuldi khalidina fiha. Ya. Langsung fa akhrajahuma mimma kana fihi. Fa akhrajahuma, kemudian Allah mengeluarkan. Kalau kharaja keluar, lazim. Kalau akhraja mutaaddi, mengeluarkan. Allah yang mengeluarkan keduanya, mimma dari sesuatu, karena ada keduanya fihi dalam ma. Ya, dikeluarkan dari keadaan yang nyaman, sentosa, semuanya ada, gampang, yaitu apa? Surga dan kenikmatannya. Dikeluarkan ai minan naimi, dari kenikmatan. Wa kunna, ya, diusir dalam satu riwayat, di dalam hadis, dalam ayat yang lain, ketika baru mencicipi buah itu, langsung pakaiannya itu langsung apa pakaiannya? Terlepas. Ya, langsung terlepas. Dan kemudian menutupi dengan daun-daun yang ada di surga itu. Karena pakaian itu satu nikmat, Pak. Nikmat gak punya pakaian? Nikmat, coba gak bisa beli pakaian. Sampai orang gila gitu. Nikmat, Pak. Dan jangan lupa kata para ulama, kalau kita memakai pakaian, diniati. Niat apa? Pertama, menutup aurat. Karena menutup aurat itu hukumnya wajib. Tuh. Niat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Niat pakai baju, niat tutup aurat. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua boleh niat apa? Bagus, wangi, bersih, ya. At-tahur syatrul iman. Suci itu, bersih itu bagian dari iman. Ya itu. Niatnya bukan kemudian pakai baju niatnya apa? Sombong. Wah, dosa dapatnya. Biar dikira saya ulama, saya ustadz, saya orang kaya. Saya orang kaya. Itu sudah sombong. Biar saya lebih baik dari dia. Enggak. Bukan seperti itu niat kita pakai baju, bukan. Niatnya tutup aurat. Wabil khusus ibu-ibu ini, ada ibu-ibu. Pakai baju bukan untuk dilihat orang, bukan, tutup aurat. Pakai yang bagus boleh nggak? Boleh, asalkan jangan riya. Jangan biar dinilai orang, saya orang kaya, baju saya bagus. Enggak. Bismillah. Apa niatnya pakai baju bagus itu? Mobil bagus boleh nggak? Alphard, Velfire, Lambo apa? Yang Mercedes boleh, BMW boleh.
niatnya biar nggak salah, biar nggak sombong. Ini ada ilmunya. Namanya tahaddus bin nikmah. Izharu nikmatillah. Itu boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu ayatnya itu. Saya baru tahu kemarin waktu ngaji sama Habib Syafiq bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Yaman. Saya nggak pernah ke Yaman. Beliau yang alumni Yaman. Di Yaman itu kalau hari raya Pak, Idul Fitri, Idul Adha, bajunya baru-baru, bajunya sarung, baju kokonya baru. Sarung itu biasanya ada, kalau baru ada apanya? Apanya? Labelnya nggak dihapus Pak, nggak dicopot. Kalau dikasih copot, ntar dikira sombong kita, copot aja, kan gitu. Kalau mereka nggak dipakai, biar tahu ini baru nih, sarung baru. Itu niat mereka bukan sombong, niat mereka itu ini loh, saya itu juga bisa beli barang yang baru. Ini saya niatnya adalah Izharun nikmah. Ya, bersyukur kepada Allah diberi kekuatan, diberi rezeki itu saya belikan baju buat saya sholat Idul Fitri, dan itu memang sunnahnya kita pakai baju yang bagus, yang baru. Mereka niatnya seperti itu, bukan niatnya nih baru nih BHS harga 6 juta. Bukan itu niatnya, bukan. Kalau itu sudah sombong, haram itu. Tahu niatnya, alhamdulillah ya Allah, engkau berikan aku kekuatan untuk beli apa? Barang bagus buat ibadah. Itu boleh. Dalilnya wa amma bi ni'mati rabbika hadis, boleh. Ya. Beli mobil baru yang bagus apa itu? Pajero Sport. Biar apa? Untuk dakwah. Kalau ngaji ke muhajirin enak. Ya kalau rumahnya jauh, kalau mau deket gini nggak usah ngapain pakai Pajero. Jalan kaki aja ya. Mohon mana ada Istiqlal, ada apa? Dzikir nasional. Pakai yang mantep ya. Kalau hujan biar nggak banjir pakai Pajero. Boleh, bagus. Niatnya apa? Untuk dakwah. Bagus. Termasuk yang nggak boleh itu merasa saya tuh biar dikatakan orang yang sederhana, beli mobil sejuta umat, padahal dia bisa mampu beli Alphard, beli Pajero. Dia beli apa? Mobil sejuta umat. Saya nggak sebut merek ya, nggak enak ntar nyinggung yang punya mobil itu. Itu juga termasuk riya ya, biar dikatakan sederhana, biar dikatakan zuhud. Nah, itu bab zuhud itu ya. Allah. Nah, ini di sana letaknya pentingnya niat itu. Makanya niat ini Bapak-bapak Ibu disebutkan hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Arba'in Nawawi. Karena niat itu adalah, kata Imam Syafi'i, ya, mewakili sepertiga agama Islam. Niat itu, bab niat itu. Karena memang semua itu akan tergantung kepada niat. Allah. Ya, hadisnya antum udah hafal semua itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, itu pentingnya ngaji ya. Ngaji kita tahu bagaimana kita pakai baju, punya harta bagaimana kita niati, dan seterusnya. Bagus. Kita lanjutkan. Wa qulnah bitu. Allah kemudian ya berfirman di sini mengusir. Qulna di sini artinya mengusir. Diusir dari surga. Ihbitu itu sama dengan inzilu. Nazala habato. Artinya turun. Di sini yang disuruh turun berapa orang, Pak? Bu? 2. Kalau 2 itu mestinya ihbito, ada alifnya. Kalau 1 orang ihbit, inzil 1. Kalau 2 orang inzila, ihbito, panjang. Kalau banyak ihbitu, ya, inzilu.
Kenapa di sini menggunakan jamak? Nah, ini ada rahasianya. Padahal yang disuruh turun adalah Nabi Adam dan Hawa ya. Nah, di sini disebutkan, turunlah engkau semuanya ilal ardi, ke bumi, ai antuma, kalian berdua, antuma, bima istamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma. Ini disebutkan dalam tafsirnya. Kamu turun keduanya bawa serta keturunanmu. Nah, jadi kita ini dulu sudah sama Allah dihitopi apa? Diperintahkan, ya, ikut diusir dulu, ya, gara-gara orang tua kita. Ya itu sudah rancangan Allah. Makanya Allah menggunakan domir ihbitu, kamu berdua turun sama apa? Keturunanmu. Ya. Allah ihbitu ba'dukum li ba'din aduwun. Nanti ya, di bumi ini sebagian kamu ya, ba'du dzurriyyah artinya sebagian keturunanmu, li ba'din untuk sebagian yang lain, aduwun menjadi musuh. Nah, ya, saling bermusuhan, saling bunuh-bunuhan, saling perang. Nah, buktinya apa? Tuh Ukraina sama Rusia. Ya. Mulai hari Kamis sudah diteken invasi. Invasi sudah. Mulai Kamis itu. Kamis Jumat ya Allah, sudah jatuh sekitar 130 orang meninggal. Ya Allah, kasihan. Ada seorang bapak muda nangis di depan anaknya, anak istrinya diungsikan ke tempat yang aman. Dia menangis karena apa? Wajib militer. Atau umur 18 kalau nggak salah, sampai umur 50 atau 60 gitu, harus wajib militer, harus turun membela tanah air Ukraina. Nangis ya, saya juga nangis kalau tinggal gitu. Ya Allah, itulah apa namanya, jangan sampai ada perang lah. Na'udzubillah, jangan sampai Indonesia terjadi perang saudara. Tapi ya itulah manusia, kata Allah, ba'dukum li ba'din adu. Nanti ada sebagian yang menjadi pengikut setan, iblis. Ya. Ada satu pengikutnya Nabi, para solihin. Allah, kita semua bersaudara. Ada saudara seiman, seislam. Alhamdulillah, namanya ukhuwah Islamiyah. Ada kemudian kita bersaudara sebangsa setanah air. Meskipun tidak dia beriman, lain iman, lintas iman, dia agamanya Kristen atau Yahudi. Kalau ada Yahudi di sini cuma nggak diakui. Buktinya apa? Tuh kemarin di mana? Sulawesi ya. Dia mendirikan museum Holocaust di Sulawesi kalau nggak salah ya. Iya itu. Coba andaikan Yahudi ini diresmikan, baru ketahuan berapa jumlahnya orang Yahudi. Ada di Indonesia itu Yahudi itu. Buktinya kemarin yang sempat ramai itu ya. Sulawesi bikin museum Holocaust. Agamanya nggak diakui, dia bikin museum. Wah, kan ini kurang ajar. Holocaust juga masih debatable. Bener gak itu Holocaust itu? Jangan-jangan bikinan aja itu. Itu aja masih debatable, masih diperselisihkan Holocaust itu. Jangan-jangan cuma akal-akalan orang Yahudi gitu. Allah. Sampai mana tadi? Ya, persaudaraan tadi 2. Ya, ukhuwah Islamiyah. Kita semua di sini punya 2. Kita sama saudara beriman dan satu agama, ya, satu tanah air. Ya. Alhamdulillah. Kemudian ada al-ukhuwah al-basyariyah. Ya, persaudaraan kemanusiaan. Kita dengan orang Ukraina juga saudara sama-sama manusia ciptaannya Allah. Dengan orang Rusia kita saudara. Kata Nabi, nasihatilah orang yang dolim dan yang didolimi. Dua-duanya perlu dikasih nasihat.
Siapa yang nyerang, siapa yang diserang, kita nasihatin semuanya. Itu tugasnya PBB itu. PBB. Dan ya negara-negara kuat lah untuk mencarikan solusi, jangan sampai jadi perang. Allah. Aduun min dulmi ba'dihim ba'dha. Ya. Musuh artinya menjadi musuh, saling mendolimi satu sama lainnya. Mendolimi. Dolim ya banyak, maksiat itu dolim. Mencuri, korupsi, ya, memfitnah, sumpah palsu, dan seterusnya. Nah sekarang kedoliman ini yang viral itu adalah kedoliman berbentuk verbal. Verbal. Apa itu verbal? Ucapan. Wah, sekarang ini orang dikit-dikit laporin. Malah balik dilaporin yang lapor. Lucu sih ya, saya lihat tuh. Lapor, balik dilaporin. La haula wala quwwata. Berpayung pada undang-undang ITE. Pencemaran nama baik gara-gara satu kata. Makanya kalau ngomong dipikir, dicari diksi yang benar, yang bagus, yang gak menyinggung. Dipikir dulu, jangan main ceplos. Kalau main ceplos nanti salah ngomong, apalagi pejabat. Apalagi pejabat, tokoh masyarakat, ustadz, kiai, habib. Hati-hati kalau ngomong. Apalagi di depan medsos. Hati-hati. Ya. Nanti viral ya. Hati-hati ketika menyamakan sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang enggak mulia. Hati-hati. Ya, nanti salah persepsi. Mau sesuatu yang mulia disamakan dengan yang najis. Nah, ini kan menyinggung akhirnya. Dipikir dulu, cari apa? Tamsil, perumpamaan yang apa? Istilahnya apple to apple. Apa apple to apple itu? Yang setara, seimbang lah. Ya. Adzan ini kan, nah ini masuk adzan sudah. Adzan itu yang mulia. Ya. Kemudian kalau menyamakan adzan, carilah ya apa kek, apa suara kereta api kek, ya, atau apa yang lebih mulia lagi, suara burung kek, ya. Burung segudang atau apalah. Kan bisa perumpamaan yang lain, ya, seperti itu. Nah, ini penting ya, kita berpikir sebelum bicara. Sebentar lagi Isra Mi'raj. Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi itu diperlihatkan banyak hal. Banyak hal diperlihatkan. Di antaranya Nabi ketika Mi'raj, ya, Nabi bertanya kepada Jibril. Nabi itu melihat ada lubang kecil, kemudian bergetar. Ternyata keluar dari lubang kecil ini binatang besar, semacam banteng lah, kan gede tuh, bison. Keluar, nyeruduk semua yang ada di atasnya, rusak semua. Kemudian dia habis merusak itu, pengen masuk lagi, nggak bisa. Nabi Muhammad tanya, Jibril itu apa? Ketika Isra, Nabi itu nggak pernah nanya, malaikat Jibril yang ngasih tahu. Tapi ketika Mi'raj, Nabi Muhammad yang bertanya, itu apa? Malaikat Jibril jawab, itu umatmu. Umatmu itu nanti ya nggak ngerasa, ngomong nggak dipikir, nggak ngerasa kalau omongan itu bahaya. Nah, omongan yang sudah keluar itu ditarik lagi itu sudah nggak bisa, sudah bikin kerusakan, dan itu dosanya besar. Sampai Nabi itu pernah bersabda, kalau nggak salah riwayat Tirmidzi, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifan. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba,
la yatakallamu, niscaya akan berkata. Ya kita semua ini. La yatakallamu bil kalimati, dengan satu kata, la yara biha ba'san. Enggak ngira, enggak nyangka kalau itu akan mengusik orang lain, menyinggung orang lain. Kalau itu berbahaya dan itu dosa. Enggak nyangka dia. La yara biha ba'san. Tetapi hakikatnya yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Satu kata itu akan mengantarkan dia, melemparkan dia ke neraka. Yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Yang perjalanannya dari dia diturunkan sampai turun ke neraka itu 70 tahun. Sab'ina kharifan, 70 tahun. Allah. Nah ini untuk kita semuanya, mobil khusus para tokoh-tokoh atau youtuber apa itu, youtuber apalagi IG apa IG ya, macam-macam lah. Hati-hati kalau berbicara. Ya. Orang bunuh saudaranya gara apa? Tersinggung. Di Banyuwangi ada seorang kiai, ya ini yang salah memang orang yang ditusuk sama santrinya, ya, santri dan pengurus. Ya. Dia masuk ke pesantren putri, dilarang tanpa izin dari kiai, dilarang masuk ke putri. Ya, masa orang laki-laki masuk ke putri? Ya. Nggak boleh, ditegur sekali, ditegur masuk lagi, langgar lagi, ditegur 2 kali, tersinggung dia. Ya nggak tahu ya apakah kiainya menasihatinya dengan kata kasar atau diksinya salah, atau memang si orang tadi memang yang mungkin otaknya miring mungkin ya. Habis itu pura-pura bawa minuman ke kiai, minta doa. Ternyata dia sebelum minta doa itu sudah bawa pisau dapur. Ketika didoain kayaknya ditusuk sampai darahnya itu berceceran itu, lari kayaknya. Padahal yang nolong dia itu, yang memperdayakan apa, membuat dia berdaya lah, diperdayakan di pesantren itu kiainya. Allah, dia enggak berterima kasih. Itu gara-gara apa? Tersinggung. Ya kita tahulah. Hanya karena salah ngomong, salah diksi. Jangankan salah ngomong, kadang kita ngomong bener aja disalah pahami. Ngomong kita bener, ngomong ke A, lah A ngomong ke B. Sudah berubah itu Pak, ada tambahannya. B ke C, itu tambah lagi 2. C ke D, udah tambah banyak itu. Allah. Contohnya saya bilang, tembok ini putih. Nyampe ke A, putih tulang katanya. Padahal bukan putih tulang. Nanti ke C, bukan putih tulang apa, sudah ganti ya nih, merah. Dan seterusnya, ya Allah. Itulah kalau dengan manusia ya, kadang kita salah dipahami. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Allah, walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagimu wahai Adam, Hawa dan keturunan, ya, fil ardi di bumi itu mustaqarrun, tempat tinggal. Maudi'u qararin, tempat koror, menetap. Koror, ya. Menetap. Koror itu artinya ketetapan ya. Wa mataun, di dunia itu ada mata, perhiasan, kesenangan, yaitu ma tatamatta'una bihi min nabatiha, ma sesuatu tatamatta'una kalian bersenang-senang bihi dengannya, ma min nabatiha dari tumbuhan-tumbuhannya ya. Mata ya, padi, beras, nasi kita makan ya. Senang ya. Kita ke puncak lihat hijau-hijau yang tumbuh, senang mata kita. Dan seterusnya. Tapi ilahinin kata Allah, ya. Di dunia itu mustaqarrun dan mata, tapi ilahin, ingat, dunia itu hanya sebentar. Ada game overnya, ada deadline-nya, garis mati, deadline. Ya. Ilahin, hin itu kalau bahasa sekarang ya deadline itu. Tafsirnya apa? Wakting kidoi ajalikum, ada waktu ya selesainya. Ingkido itu artinya selesai, ajal, ada ajalnya. Usia kita ada ajalnya.
Mobil kita ada ajalnya 30 udah reot sudah mobil kita itu. Udah batuk-batuk. Ke bengkel terus ya udah. Masukin ke rongsokan. Sebagus apapun, semahal apapun mobil itu. 30 40 tahun sudah lewat, ada mobil yang terbaru lagi. Wah, enggak ada selesai-selesainya. HP sama semuanya gitu. Dunia itu sama. Ada ajalnya semua. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Kemudian Adam setelah diusir turun ke bumi, talaqa Adamu min rabbihi kalimat. Mendapatkan talaqa, menerima. Siapa Adam min rabbi dari Tuhannya kalimatin beberapa ajaran. Berapa dzikir. Alhamahu iyaha yang Allah berikan kepadanya Nabi Adam. Hu kepada Adam, iyaha kepadanya kalimat. Wa fi qiraatin dalam satu qiraat binasbi Adama, Adamnya dibaca Adama bukan Adamu. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Ada yang baca fatalaqa Adama mir rabbihi kalimatun. Wa raf'i kalimatun. Ya. Bagaimana artinya kalau dibaca begitu? Ai ja'ahu. Ya. Ya. Artinya ja'ahu. Jadi Adam menjadi maf'ulnya. Datang kepada Adam min rabbihi dari Tuhannya. Apa yang datang? Kalimatun, beberapa kalimat, beberapa dzikiran. Yaitu apa? Wahia rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ini menarik ini. Adam melanggar, oleh Allah diusir, tapi Allah kasih kunci. Kamu saya usir. Memang itu sudah rencana Allah, tapi ini ada kuncinya. Kalau ingin taubat, pasti saya terima. Apa kuncinya? Ya ini. Ya, berdoa kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Artinya kita itu enggak bakalan bersih. Pasti melakukan dosa. Lah kalau sudah kita berdosa, taubat dan baca ini, pasti Allah ampuni. Rabbana dhalamna anfusana ila akhirih. Fada'a biha, kemudian Nabi Adam membaca tadi kalimat tadi, doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fataba alaihi, langsung oleh Allah diterima taubatnya. Taba alaihi, Allah menerima taubatnya alaihi kepada Adam. Ai qabila taubatahu, artinya qabila menerima taubatahu kepada taubatnya Nabi Adam. Ya. Tuh, dikasih kita oleh Allah caranya biar Allah mengampuni dosa kita. Innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah tutup, ketahuilah bahwasanya Allah itu yang mengusir Adam dari surga itu tawwab, pemberi taubat ya. Ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, ar-rahim, sekaligus Allah itu yang maha pengasih bihim kepada ibad hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya. Qulna, kami perintahkan berikutnya, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya. Fa imma yatiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini solusi yang kedua ya. Allah perintahkan turun semuanya dari surga, minal jannati jami'an, semuanya ya, semuanya dengan keturunanmu. Karrarahu liyutofa alaihi ya, diulang-ulangi untuk dapat diatofkan. Ihbitu minha jami'an. Fa imma fihi idghamu nunin inna, aslinya inna sama ma, kemudian nunnya diidghamkan kepada dimasukkan. Idgham itu artinya di merger ya, di merger, karena nun sama mim itu serupa, satu makhraj. Di mana? Di bibir. Ma, na, ma sama ba ya, yang di bibir. Kalau na di lisan. Nah, berdekatan makhrajnya. Innya in syartiyah. Fi ma-nya mazaidah, mazidah tambahan. Fa imma ya'tiyannakum ya. Jika kemudian ya'tiyannakum minni hudan, jika datang sungguh kepadamu minni dariku hudan,
suatu petunjuk, yaitu kitabun wa rasulun. Ya, katanya Allah, nanti bakalan turun satu kitab dan rasul. Ya, Nabi Adam itu rasul pertama. Ya, saya tidak tahu Nabi Adam punya kitab tidak, saya tidak tahu kitabnya apa. Ya, nggak tahu. Kalau Musa itu suhuf, Ibrahim juga suhuf, suhuf Ibrahimah wa Musa. Kalau Zabur Nabi Daud, Taurat Musa, Isa Injil. Kalau Nabi Adam saya nggak tahu. Ada yang tahu? Kasih tahu saya. Nabi Adam itu dapat kitab apa namanya, saya nggak tahu. Belum tahu. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti huda saya, yaitu kitabnya Allah dan Rasulnya, fa'amana bihi, kemudian dia beriman kepadaku melalui Rasul dan kitab tadi, wa amila bi ta'ati, kemudian taat kepadaku, ya, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dia di dunia ini tidak bakalan takut dan tidak bakalan sedih. Allah kasih cara tadi, zikir tadi, dan ingat, ya, ikuti isi Al-Quran, kitab dan petunjuknya Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dunia tidak akan takut, apalagi di akhirat. Fil akhirati bi ayadkhulul jannata, pasti Allah jamin masuk surga orang yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan walladzina kafaru, adapun orang yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat kami, ay kutubina. Ayat di sini artinya kutubina. Ayat ada dua, ada ayat kauniyah, ada ayat apa? Ayat apa satunya? Kauniyah ini kosmos, alam semesta. Ini ayat Allah yang mengantarkan kita beriman pada Allah. Pakai ilmu fisika, ilmu biologi, ya. Itu kalau kita didasari iman bisa menambah iman kita. Ada ayat Qur'aniyah, ayat yang kita baca di Quran ini. Ulaika ashabun nar, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Dua tadi, ayat kita yang kita lihat dan ayat yang kita baca. Ashabun nar adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka semuanya kekal di dalamnya, makisuna abadan, tinggal di dalamnya forever, abadi, la yafnauna, tidak bakalan punah, wala yakhrujuna, enggak bakalan bisa keluar. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini apa? Kok dua kali bunyinya? Alhamdulillah, suruh kedua kali ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Ini duluan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana, kurang dengar Pak? Maaf. Ya. 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 Sama Pak. Jadi iblis juga diusir. Diusir juga. Diusir dulu iblis. Jadi urutan peristiwanya itu, ya di TKP-nya itu, ya ketika apa ya, bisa dikatakan bareng dengan Nabi Adam. Jadi sekarang di surga sudah tidak ada iblis lagi. Jadi urutan diusirnya saya tidak tahu persis. Yang pasti rangkaian peristiwanya itu pertama adalah peristiwa berkumpulnya manusia, malaikat, dan iblis. Bertiga ini dikumpulin sama Allah. Kumpulin, suruh sujud, gak sujud, ya. Dilanat, aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya.
Ya, kemudian mereka siapa Adam dan Hawa ini, ya, apakah kemudian waktu ketika disuruh sujud gak sujud kemudian langsung diusir turun ke bumi? Saya nggak tahu itu disebutin di mana. Ya. Saya tidak tahu. Tapi kemudian peristiwa berikutnya adalah mereka tinggal di surga digoda oleh iblis, oleh setan. Nah itu saya tidak tahu diusirnya apakah langsung ketika disuruh nggak mau sujud, apakah masih ditangguhkan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu persis kapan, tanggal berapa, jam berapa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, mungkin perlu baca lagi ya. Jadi kalau melihat peristiwanya itu kemudian makan buah khuldi tadi itu, ya kan, berarti kan jin masih ada, iblis masih ada karena masih menggoda. Saya nggak tahu kapan persisnya diusir dari surga, saya nggak tahu. Apakah bareng dengan bersama Adam atau sebelum Adam atau sudah Adam, saya nggak tahu. La adri, mohon maaf saya nggak tahu. Atau nanti bisa ditanyakan ke yang lain, saya nggak tahu. Atau buka kitab-kitab yang lain. Mungkin ada sejarawan yang tahu mungkin. Atau apa saya? Nah, jadi kalau melihat dari peristiwanya, iblis masih ada dan bisa menggoda Nabi Adam dan Sayyidah Hawa untuk terbujuk, yaitu mendekati pohon kekekalan Syatul Khuldi. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Tapi saya mohon maaf nggak bisa jawab. Silakan Pak Alwi. Yaitu saya belum menemukan itu Pak Alwi. Jadi itu hadis siapa yang meriwayatkan, saya belum tahu itu. Kalau itu pun benar hadis, nanti dicek sahih apa enggaknya. Ntar saya tanyain ke Habib. Ntar lagi saya ngaji, jam 7 ini saya ngaji. Habib Syafiq. Ya. Itu perkataan siapa? Kalau hadis riwayatnya siapa? Kalau perkataan ulama, ulamanya siapa? Dan penafsirannya bagaimana? At-takabbur alal mutakabbir shadaqatun. Jadi sombong pada orang yang sombong itu katanya sedekah. Apa benar saya nggak tahu ya. Tapi yang saya tahu dalam Al-Quran, kalau kita didolimi oleh orang, kita boleh membalasnya. Kita ditempeleng, pak. Kalau diajarin Nabi Isa kan, kasihkan pipi kiri, tempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi nggak boleh balas, tapi berbuat ihsan malah. Kasih yang kiri lagi, kiri tempeleng lagi, kasih kepala yang atas. Kalau di kita nggak boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kita ditempeleng kanan, boleh kita tempeleng Pak, asalkan sama ya, sama tempeleng kecepatannya pek, kita harus sama pek, jangan dibalas lebih kenceng. Nah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Walaupun sama kanan tapi kita lebih kenceng. Kenapa? Emosi, orang diam ditempeleng. Tapi kata Allah, kalau kamu memaafkan itu khairun laka, lebih bagus. Maafin. Nah, pakai caranya Sayyidina Isa alaihissalam. Maafin. Gak usah dibalas, maafin. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad ya, ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, meninggal, Abu Talib meninggal, beliau berdakwah, mencari suaka, berdakwah ya biar mendapat pengikut siapa? Ke Taif. Bukan dapat pujian, dapat umat, enggak, malah dilemparin batu. Nabi Muhammad tidak membalas
bahkan mencaci pun tidak, mendoakan jelek pun tidak, sebaliknya mendoakan hidayah. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya, beri mereka hidayah. Sesungguhnya mereka itu nggak tahu. Pentingnya hidayah itu nggak tahu, pentingnya iman itu nggak tahu. Padahal sama malaikat gunung, malaikat Jibril sama malaikat ya, yang diwakili, ya, yang dipasrahkan gunung, dia tawarin Nabi Muhammad, nih, apa gunung ini saya lemparin ke penduduk Taif? Nggak usah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali ke tadi. Bagaimana kemudian itu? At-takabbur al-mutakabbir sedekah. Itu PR buat saya. Nanti saya tanyakan. Saya sempat mau nanya itu, lupa terus ke guru-guru saya. Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran, membalas ya kedoliman boleh, selama kita benar boleh, asalkan itu tadi apple to apple ya, harus seimbang. Kita didolimi orang, kita lapor ke polisi minta keadilan, wah itu boleh. Kalau memaafkan ya sudahlah, gak usah dihiraukan, kita senyumin aja, ya silahkan dimaafkan, bagus, lebih bagus itu. Tapi menuntut keadilan boleh. Masalahnya kalau menuntut keadilan harus keluar ini, Pak. Punya ini nggak? Punya fulus nggak? Lah ya memang menyewa pengacara nggak pakai fulus. Ngelapor barang kehilangan aja. Ya walaupun gratis kan, ya adalah kan gitu. Mestinya itu, kalau mau berperkara ya itu, ingat fulus sudah. Apa yang nggak pakai fulus semuanya di pengadilan? Insya Allah. Jadi itu PR bagi saya, Pak Alwi. Jadi memang ya ada yang mengatakan itu boleh kayak gitu ya. Mungkin sistem kayak gitu biar nggak direndahkan itu ya menurut saya ya boleh ya. Saya punya cerita. Teman saya jadi diplomat di Maroko. Dia alumni S1-nya Al-Azhar, S2-nya di Malaysia. Kemudian lamar menjadi lokal staff, diterima di Maroko. HP-nya HP merek Cina, Pak. Jadi merek Cina. Kalau dia rapat dengan orang-orang diplomat, dengan tamu di Maroko ya, meja, HP-nya taruh di meja, merek Cina. Itu omongannya nggak didengar, disepelein. Kemudian, oh gitu ya, ganti dia beli iPhone. Wah, kalau sudah rapat itu HP-nya taruh di sini, iPhone. Didengerin omongannya, nggak disepelein. Ya kalau HP, gara-gara HP itu omongan kita nggak didengerin, itu boleh. Sama dengan kita bisnis apa, mobil kita mobil 1 juta umat, nggak dengerin, Pak. Nggak punya duit. Orang Islam nggak punya duit. Kita pakai yang bagus, Lamborghini. Wow. Pergi sholat subuh pakai Lamborghini, mantap. Ini saya juga bisa. Orang kata siapa orang sholat subuh nggak punya duit? Oh, mobil saya Lamborghini, bagus, mantap. Boleh, Pak, menurut saya bagus. Tapi lagi ditata niatnya ya. Niatnya jangan kemudian sombong, jangan. Tadi itu menampakkan nikmat Allah. Alhamdulillah saya dikasih uang Allah bisa beli yang bagus. Buat apa? Buat bisnis, bermitra saya, yakin saya itu mampu berbisnis dengan Anda. Saya bisa jadi rekanan Anda yang terpercaya. Itu boleh. Bagus, mantap. Memberikan apa? Kepercayaan. Saya itu orang amanah. Jangan dikira gak punya duit. Punya duit tuh mobil saya itu. Ada lagi satu cerita. Ini orang kedua di kedutaan. Jadi ada dubes, duta besar, ada satu lagi HOC istilahnya. HOC itu orang kedua di kedutaan. Di Saudi, Pak, orang perempuan itu kalau rapat atau di keramaian kumpul-kumpul gitu, perempuan orang Indonesia itu di sana dikira TKW semua. Pokoknya perempuan dikira TKW. Kita, ayo kamu kerja sama siapa? Oh, dia kerja sama saya gitu. Pernah suatu ketika itu orang kedua itu istri itu dikira TKW. Padahal itu orang diplomat orang kedua. Akhirnya dia kasih cara, kamu itu kalau rapat-rapat di meja lagi makan sama orang Saudi, bawa kunci mobil. Nah, kunci mobil kamu itu taruh di atas
depan kamu katanya. Biar nggak dianggap TKW katanya. Direndahin, Pak. Jadi tak bawa mobil terus apa? Gantungannya itu apa? Oh, yang apa segitiga Mercy. Biar nggak dianggap TKW katanya. Waduh, ini saya nggak generalisir, tidak. Itu cerita nyata, orang cerita ke saya. Dulu itu waktu di Saudi pernah dianggap orang TKI, padahal orang diplomat, orang kedua di kedutaan itu. Jadi marwah, menjaga marwah itu, menjaga kehormatan itu adalah suatu kewajiban bagi umat kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini mulia. Kita orang muslim harus bangga. Kalau kita harus kaya, kayalah jadi orang kaya. Tapi ingat, kekayaannya adalah untuk wasilah kita, untuk berdakwah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada kaya, siapa yang bangun masjid? Siapa yang akan mendadai dakwah ini? Nggak bisa. Jangan zuhud semuanya. Kalau zuhud semuanya, ya zuhud itu bukan nggak punya duit, bukan. Duit ada cuma nggak sampai ke hati. Itu zuhud yang sesungguhnya. Boleh. Sayyidina Utsman kaya raya. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Rasulullah nggak melarang, silahkan. Meskipun Rasulullah memilih dirinya untuk apa? Sederhana. Rasulullah kalau mau, gampang sekali Rasulullah kalau mau. Tapi memilih untuk sederhana Rasulullah SAW. Rumahnya aja itu, menurut satu riwayat, itu bisa kita pegang, Pak. Kalau kita berdiri itu, atapnya bisa kita pegang. Lah atap rumah kita, wow. Rasulullah itu bisa dipegang. Allah. Itulah Rasulullah SAW. Ya, satu lagi terakhir, ada yang bertanya? Ya, ya. Jadi memang betul ya. Iblis dan setan itu sudah ribuan tahun yang lalu sudah terciptakan. Jadi senior, makanya dia sombong. Saya itu senior, dibikin dari api itu lebih kuat dari tanah. Nah, itu. Bisa bakar tanah juga. Jadi apa? Jadi batu bata. Sombong, tapi nggak boleh. Meskipun kita lebih baik dari orang, maksudnya kekayaan kita lebih banyak, nggak boleh kita melihat orang yang mungkin kerjanya ya apalah gitu, kita merasa lebih hebat, nggak boleh. Kita punya gelar doktor, merasa yang S1, nggak boleh itu, sombong, nggak boleh. Ya, ribuan. Surga, apakah surga itu yang duluan sekarang? Sama, surga itu satu. Surga itu yang dulu Nabi Adam dan kita akan masuk sana itu sama. Yang kemudian itu sudah apa? Kuno dong surganya, ya kuno-kunonya surga itu ya istimewa sekali ya. Bukan seperti rumah kita, istana kita ya 80 tahun udah reot semua. Harus renovasi. Kalau surga nggak perlu renovasi ya. Dijamin itu luar biasa. Sama, surganya sama, bukan surga yang lain. Ada surga yang lain, Pak, surga dunia namanya, istri yang soleha ya. Gimana? Semuanya akan hancur, ada beberapa yang nggak hancur. Jadi kullu syai'un halikun illa wajhah, itu surat apa ya? Lupa saya. Surat Qaf kalau nggak salah. Ya. Semuanya hancur, ada yang beberapa yang nggak hancur ya. Di antaranya surga dan neraka nggak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa yang nggak hancur ya. Jadi ada pengecualiannya, nggak semuanya hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat tafsir nanti ada itu ya. Al-Qasas ayat 88 ya. Al-Qasas bukan Qaf, Al-Qasas. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Arasnya Allah, aras itu hancur. Tapi kalau surga, ya,
dan neraka enggak